Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak dan Ibu, segenap jamaah pengajian ahad pagi Masjid Ar-Ruhama PCM Belimbing Kota Malang, kita bersyukur hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Di tanggal 1 Desember ini kita sama-sama bisa hadir di Masjid Ar-Ruhama untuk melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji dan mengaji hadis-hadis sahih yang di dalamnya dijelaskan hal-hal yang terkait dengan akidah yang terhimpun di dalam kitab Al-Jami'us Shahih fi Ahadisil Aqidah, yaitu kumpulan hadis-hadis sahih dalam masalah akidah. Yang hari ini kita akan masuki hadis yang ke-80. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, di mana kita telah mendapat bimbingannya sehingga kita mampu memilih agama yang benar, tidak lain adalah dinul Islam. Baik Bapak Ibu, kita lanjut hadis yang ke-80. Baik, sudah muncul, alhamdulillah. Bulan ini saya minta maju karena tanggal 3 ada pertemuan CMM Semalang Raya dengan pembicara Ustadz Fatur Rahman Kamal dari pimpinan pusat. Saya harus mengenal beliau dari pagi. Allah memiliki sifat-sifat mulia dan sifat-sifat utama serta sempurna, yaitu Al-Hannan Al-Mannan. Al-Hannan Al-Mannan, ya Hannan ya Mannan. Bagian ini adalah tauhid asma wa sifat, yaitu ajaran tauhid atau nilai-nilai tauhid yang terkandung di dalam asma, nama-nama Allah, wasifati, dan di dalam sifat-sifat Allah. Pagi hari ini kita akan fokus ke dua, yaitu Al-Hannan Al-Mannan. Bulan lalu kita membahas tentang Hamidun Majid, Al-Hamid dan Majid, dua sifat. Sekarang insya Allah juga bersifat Al-Hannan Al-Mannan.
Sifatul Hanan an Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Sa'id Al-Hudri, mudah-mudahan Allah meridainya. Hadis ini marfu sampai kepada Nabi. Yuda'us siratu bainah dhahrai jahannam. Fadakaral hadis wa fihi summa yuhanninullahu birahmati ala man fiha fima yatruku fiha abdan fi qalbihi misqala habbatin min imanin illa akhrajahu minha. Fama yatruku biha abdan fi qalbihi misqala habbatin min imanin illa akhrajahu minha. Kelak di hari kiamat itu ada sirat. Apa sirat itu? Jembatan nggih. Bahasa Jawa apa? What is name? What ya? Kalau bahasa Madura itu teteh ya. Teteh itu ya titian itu ya. Titian. Jadi ada sirat, di mana sirat itu ada di tengah-tengah neraka jahanam. Baina dhahrai jahannam. Jadi di bawahnya itu, di tengah-tengah, atasnya, dhahra itu kan geger ya. Jadi ada di atas neraka jahanam, umpamanya kepleset, lugur itu jelas. Kecil saya di desa. Desa itu banyak sungai. Mesti untuk melewati sungai itu dengan 3 cara. Satu, menyeberang, ya turun ke sungai itu, kaki basah. Yang kedua, melompat. Nah, untuk melompat itu kudu mundur sih. Mundur sing ado, terus melayu sing banter, terus melompat. Kalau nggak gitu nggak berhasil. Jadi untuk berhasil kadang-kadang kudu mundur sih. Mundur strategi, mempunyai kekuatan, melayu banter, baru lompat. Lega nggak mungkin, karena nggak ada kekuatan. Itu filosofinya. Untuk melompat jauh itu memang butuh strategi, mempunyai kekuatan. Lari sekejang-kejangnya, baru tembakkan. Ya. Lalu yang ketiga, melalui wot tadi, melalui titian. Lawotnya itu kate ring bunder niku, ring bunder sitok pisan. Lah itu perlu strategi. Nah, jalannya ya kakinya itu ya dimiring bisa sampai lurus, dan lurus berukur. Miring kakinya tapi badannya lurus. Ya apa caranya? Tangannya ke atas supaya apa? Lek miring kanan, tangannya ke kiri kan ya. Ya. Itu lek ragu ya lugur, lek yakin, lek kalonan sesuai lugur, kebanteran ya lugur. Nah di bawahnya itu sungai, lek lugur ya kecegur. Lah yang ini di bawahnya itu api neraka. Lah ya apa? Ya so lugur teman. Lugur berarti masuk neraka. Nah lugur tidaknya itu bergantung pada amalnya. Macam-macam, ada kalberki seperti kilat wud langsung nyampe. Ada yang rotok banter tapi nggak cepet. Ada sing alon-alon tapi selamat karena amalnya pas-pasan. Karena sing tadi dredeg, sesuai lugur. Ada yang baru nyancik wis lugur di sini. Kait mancik terus tipe. Nah ini gambaran hakikatnya wallahu alam ya, bahwa nanti amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan selama di dunia juga akan menentukan apakah kita itu selamat di sirat ini atau tidak. Apakah kita seperti kilat
atau kita mungkin berjalan cepat atau berjalan pelan tapi sampai dengan selamat, atau berjalan tapi akhirnya di tengah-tengah lugur, atau yang lebih parah baru mancing sudah langsung terjun. Hadis ini panjang, di sini diringkas wa fihi qala summa yuhannanullah birahmati ala man fiha. Maka ada yang jatuh kobong, jatuh terbakar, hangus. Jadi neraka itu digambarkan seperti itu, api menyala, membara, menjilat-jilat. Terus di dalamnya penuh dengan siksa. Kalau wong Jawa itu kan dijadikan siiran dulu ya. Napa niku? Ilingu menungso kabeh sembayang lan ngaji yo. Mumpung durung katekanan malaikat kang nyabut nyawa. Nah, itu kudu iling ngaji yo. Salat lan ngaji yo. Mumpung belum kedatangan malaikat. Nah, yang ada di neraka berarti yang su'ul khotimah, yang ada di surga husnul khotimah pada saat dicabut oleh malaikat. Ojo ma itu kitab Quran, ya, ojo. Jadi ojo ma itu isi Quran. Kalau ma itu nanti mlebu neraka ya. Lah ada neraka napa? Bantal geni, leme geni, rantai geni, kodok geni, ya, semua serba api. Diikat dengan rantai, rantainya api. Dipukul dengan apa? Pentung, pentungnya juga geni. Di situ ada alas, leme, leme geni. Ada bantal, bantali geni. Saking dahsyatnya. Ojo ku mampang dawi pangeran, ojo ma itu kitab Quran. Nah, itu. Jadi kalau ingin selamat, jangan menganggap remeh firman-firman Allah, juga tidak menyalah-nyalahkan Al-Quran. Nah, sedemikian itu gambaran neraka. Kalau dulu, kalau ingin tahu gambaran neraka itu diilustrasikan oleh gambar-gambar adat neraka itu di komik-komik kecil yang kertasnya buram itu. Nggih Bu ya. Jadi, tapi yo paham maknanya. Ono sing diikat rambutnya, ono sing di apa? Disetrika gegeri. Ono disetrika lambene ilate. Iso digambarno ya. Sadurunge ono apa namanya itu gambar-gambar yang sekarang itu. Nah, setelah sampai semua banyak yang jatuh, yang selamat masuk surga dengan yang cepat, agak cepat, ada yang pelan-pelan, ada yang banyak lugur di dasar neraka jahanam. Summa yuhanninullah birahmati. Lalu Allah membantu menolong mereka, mengasihi mereka dengan rahmatnya, alaman terhadap setiap orang fiha yang ada di neraka jahanam itu. Jadi Allah itu ya dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan sifat Al-Hannannya, Allah membantu setiap yang ada, menolong setiap yang ada di neraka jahanam itu. Tapi ada syaratnya, sama yatruku fiha, pada akhirnya tidak satupun yang tersisa di neraka jahanam itu abdan, seorang hamba, fi qalbihi habbatun min iman, dengan syarat di hati hamba itu masih ada iman, walaupun imannya itu sangat kecil, sebesar biji ya sawi, sebesar biji wijen, sebesar semut budak, sebesar atom. Selama masih ada iman, illa akhrajahu minha, tidak ada yang tersisa kecuali Allah akan mengeluarkan semua penghuni jahanam itu
selama mereka masih memiliki iman. Kapan? Setelah menjalani siksa. Apa ada yang siksanya mestinya lama jadi sebentar? Bisa saja. Tergantung Allah berkenan nggak Allah yuhanninu. Untuk itu iman harus dijaga. Sepanjang masih ada iman, akhirnya juga terentaskan, terangkat dari dasar neraka jahanam. Di sini kalimatnya fama yatruku fihi abdan fi qalbi misqalatin iman. Tidak satu pun hamba yang di dalam hatinya ada sedikit iman yang akan tertinggal di dalam neraka jahanam illa akhrajahu minha, kecuali Allah akan mengeluarkannya dari neraka jahanam. Jadi syaratnya itu ono iman. Baik, kita kaji. Aspek akidah dalam hadis tersebut, Allah memiliki sifat Al-Hannan, Maha penyayang terhadap hambanya. Yang kedua, neraka jahanam benar adanya. Wa annan naru haqqun. Keberadaan neraka itu benar. Di mana neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh golongan jin dan manusia. Jadi isinya neraka jahanam itu adalah golongan jin dan manusia. Saya lihat ayatnya. Walaqad darokna, surat Al-A'raf ayat 179 gitu. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami telah ciptakan, jadi isi neraka jahanam itu katsiran banyak, minal jinni dari golongan atau kalangan jin, wal insi dan manusia. Jadi dipenuhi oleh golongan jin dan manusia yang durhaka. Siapa golongan jin dan manusia yang akan memenuhi neraka jahanam? Yaitu lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita ini punya hati, punya fuad, qalbun, tapi hati tidak digunakan untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tetapi mata itu tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adanul la yasma'una biha. Demikian pula mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tiga aspek itu yang mereka tidak mampu menggunakan dengan baik dan benar, yaitu hati, mata dan telinga, sehingga mereka tersesat. Ulaika, mereka itulah kal an'ami, seperti binatang ternak perilaku dan tingkah polanya. Balhum adal, bahkan lebih hina dan lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi manusia itu kalau mulia
kemuliaannya melebihi malaikat. Nih, karena malaikat untuk menjadi taat tidak membutuhkan perjuangan. Tapi kalau manusia itu sudah jahat, jahatnya itu melebihi iblis. Nih, manusia kalau sudah buas, ya, itu buasnya mengalahi singa. Nih. Kalau kadung lembut, lembutnya ngalahi malaikat. Tapi kalau kadung buas, ngalang-ngalahi binatang ternak atau binatang buas. Kalau kadung tertutup hatinya, manusia itu bisa membunuh. Seperti yang terjadi di akhir ini, koncone dewe ditembak. Sehingga kadang-kadang kita itu nggak nembak musuh, tapi nembak koncone dewe. Tiga pedil, gak nembak penjahat, gak nembak pemberontak, tapi nembak koncone dewe. Kenapa? Ya tadi sudah tertutup. Sebuas-buas binatang buas tidak akan pernah memakan anaknya sendiri. Harimau itu kan buas, ganas. Itu setiap ada binatang lain yang lewat itu menjadi mangsa, sehingga disebut dengan raja hutan. Tetapi dia tidak akan pernah memangsa anaknya sendiri. Tapi lek menungso jahat dan buas, anak dewi ya dimangsa, dibunuh. Bahkan sebelum lahir pun sudah dipites, ya, manusia. Kenapa? Sudah buas. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Nah, ketika sudah lepas menjadi buas, menjadi liar, menjadi melenceng, karena tidak bisa menggunakan tiga potensi hati, pendengaran, dan penglihatan, maka mereka menjadi darokna di jahanam. Mereka akan memenuhi isi neraka jahanam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, seorang hamba yang masuk neraka jahanam, namun dalam hatinya masih ada iman walaupun hanya sebesar biji sawi, maka dengan sifat al-hannannya, dengan kasih sayangnya, maka hamba tersebut akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Sehingga kalimatnya tadi fama yazalu, ya, fama yatruku, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal, semua akan terentaskan dari dasar neraka jahanam sepanjang di hati hamba itu masih ada sedikit iman. Jadi passwordnya memang iman. Apa makna al-hannan? Al-hannanu sifatun sabitatun lillahi ta'ala. Al-hannan itu adalah sifat yang tetap dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyya bima'na ar-rahmah. Hannan itu maknanya sama dengan ar-rahmah, sama dengan ar-rahim, ar-rahman rahim, yaitu kasih sayang. Sehingga banyak kata-kata yang penyebutannya itu beda tetapi maknanya sama, yang kita sebut dengan apa itu? Sinonim gitu. Al-Hanan termasuk bimakna ar-rahmah, yaitu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Qala al-Hulaimi, al-Hulaimi memberi penjelasan al-Hannanu wa al-wasi'ur rahmah. Hanan itu adalah dat yang sangat luas rahmatnya. Wasi, wasi itu luas, tak terbatas. Wasi itu apa? Ya amber meluber, saking banyaknya nggak terukur.
wasi'ur rahmah. Al-Hanan ini mengikuti sifat mubalaghah al-fa'al, sehingga bukan sekedar penyayang, tetapi lebih dari itu, yaitu maha penyayang. Karena mengikuti wasan al-fa'al, al-Hanan. Wa qad yakunu al-mubaligha fi ikrami ahli ta'atihi wa idza wafa darul qarar li'anna man hanna ila ghairi minan nas akramahu inda liqahi wa kalifa bi inda kudubi. Jadi Al-Hanan itu pada puncaknya adalah untuk memuliakan orang-orang yang taat kepadanya, sehingga ketika mereka telah sampai di negeri yang tetap, yaitu akhirat, maka Allah akan menolongnya. Sekali lagi, Al-Hanan maknanya wasi'ur rahmah, kasih sayang Allah yang begitu luas. Jadi Allah itu ya gak teguhan, cuma kadang-kadang gregetno ya rasakno sih, walaupun suwi-suwi tintas rasakno sih, jarno sih. Nggih. Cek ru rasane neraka. Bapak Ibu ingin masuk surga? Senang nggih? Syaratnya yang masukkan apa syaratnya? Tidak punya dosa. Illa man atallahu biqalbin salim. Jadi tidak punya dosa. Nah, kalau kita mati nanti tidak punya dosa, maka masuk surga. Apa ada orang nggak punya dosa? Tidak ada. Bagaimana untuk menghapus dosa itu? Menghapusnya dengan cara beristighfar banyak dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga kenapa? Melakukan dosa. Berapa dosanya? Satu apa banyak? Satu dosa saja dikeluarkan. Lalu kita yang banyak dosa kok ingin masuk surga. Nah, artinya apa? Mari kita upaya ikhtiar dengan memperbanyak istighfar, kasratul istighfar wa kasratul khairat, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan supaya dosa-dosa yang kita lakukan itu tergerus, terhapus, ya, terlebur dengan kebaikan-kebaikan dan istighfar kita, sehingga kita pas wafat sudah gak berdosa. Yang dosanya masih ada tetap mampir di neraka, yang pada akhirnya Allah dengan sifat Al-Hanannya akan mengentas mereka, mengangkat mereka, digeser ke surga. Baik, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Hanan? Yang pertama, menyayangi kepada yang lemah, seperti Allah menyayangi hambanya yang lemah. Hambanya yang gak berdaya karena sudah disiksa sedemikian rupa di dalam neraka, yaitu Jahanam nama nerakanya. Kita pun seharusnya menyayangi kepada yang lemah-lemah. Ngesakno yo, ngesakno yo, itu gak duwe penggawean. Ngesakno yo, itu kena musibah. Lah ya apa mek ngomong tok ngesakno tok, gak lapo-lapo, ya bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Bantu. Bisa dibantu dengan uang kita, harta kita. Bisa dibantu dengan kebijakan regulasi kita yang berpihak kepada orang-orang yang lemah. Ketika kita mendapat amanah sebagai pemimpin. Jadi yang kita keluarkan bukan uang kita, tapi uang lembaga yang kita pimpin sesuai dengan aturan untuk membantu yang lemah. Ya, itu namanya sedekah regulasi. Begitu panjenengan menjadi pemimpin, di situ masih banyak karyawan-karyawan yang honorer, yang gajinya sangat rendah, maka hadirlah panjenengan
Lalu panjenengan bikin regulasi, ngundakno bayarane wong-wong. Wong duwe ono kaya apa? Hanya dimundakno. Lah panjenengan menolong dengan regulasi, sedekah kebijakan. Ya. Ini contoh gitu. Tapi harus tulus juga ya. Tulus itu tidak pilih-pilih, tidak diskriminasi, semua dibantu. Jangan sampai nepotisme. Napa nepotisme itu? Sing dibantu keluarga dewe, dulur dewe, krone dewe. Karena dulu pernah ada BLT itu, bantuan apa nih katanya? Bantuan langsung tunai gitu. Itu ada di sebuah kelurahan itu sing dibantu itu dulur dewe. Aduh, kabeh dulure dikasih semua. Koloni. Seharusnya pakai kriteria. Siapa yang dibantu? Kriteria yang bicara. 1, orang yang nggak punya pekerjaan tetap. 2, orang yang rumahnya tidak layak. 3, anak isi cili-cili. 4, anak akeh. Kan gitu ya, wis gak mampu anak akeh. Kan gitu. Sing sugih malah anak ini titik. Anak wong akeh kita durung gede wis meteng meneh. Iya. Iya. Kadang gitu ya, kecil, 3, 4. Ben tahun kudu daftarno sekolah ya. Nyampean Pak wis ngerti pas-pasan kok ya wis duwe anak ben tahun ya. Nah, ini menyayangi yang lemah. Mengikuti, mencontoh, meneladani seperti Allah menyayangi hambanya yang lemah. Yang kedua, memiliki kepekaan dan kepedulian. Peka. Ini sebisanya Bapak Ibu. Isone 5.000 ya 5.000. Isone ngekek beras 1 kilo ya 1 kilo. Iso ngekek gula 1 kilo ya 1 kilo. Isone ngekek sego sak piring terno wis. Sego sak piring 3 endok. Napa gandengane? Terus ditutupi, terus diterno, sumeneng, mana anget-anget udan-udan gitu. Yang ketiga, memiliki jiwa sosialis dan suka berbagi. Seperti yang dicontohkan oleh Allah dalam Asmaul Husnanya. Gemar melakukan hal-hal yang bermanfaat. Lakukan walaupun kecil, walau qolilan. Lakukan walaupun sederhana. Ada itu orang itu menyiapkan dirinya untuk hal-hal yang sederhana. Terus aku lek ana pengajian, lek ana salat tak noto sandal. Ditoto sandale wong-wong itu foto rapi gitu ya. Ditoto menghadap ke sana. Karena lega ditoto, sandal sing api itu kebeda-beda. Itu sederhana. Aku nang jeding kate ngecek ojo-ojo ono keran sing nyala. Banjir-banjir ini kan israf mubadir. Ada lampu masjid ketika mau buyaran kok turun mati, dimatikan. Ada kerikil di jalan, singkirkan. Ada bahaya mengancam, maka harus cari solusi supaya bahaya itu hilang. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Sekarang hal-hal yang bermanfaat itu banyak berkurang karena kita sibuk dengan HP. Nggih. HP ya toh. Baik. Penegasan, Al-Hanan adalah yang penyayang terhadap hamba-hambanya. Al-Hanan, Al-Manan, ya nanti yang Manan dibahas di belakang. Yang luar biasa di dalam memberi. Dan hanya Allah yang memberi kesuksesan dengan sifat Al-Hanan dan Al-Manannya. Allah memberi kasih sayangnya sehingga seorang itu sukses.
Allah memberi dengan pemberian yang luar biasa sehingga membuat hambanya itu sukses. Sehingga kalau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil namanya Ya Hanan, Ya Manan. Ya Hanan, Ya Manan. Di samping Ya Rahman, Ya Rahim. Baik, selesai. Kita masuk hadis ke 181. Ternyata sudah banyak nggih hadisnya nggih. 180. Nggak terasa 1 bulan sekali nggih. Tapi utun, apa utun itu? Utun ya. Baik, yang kedua hari ini 181. Hadis ini banyak riwayatnya, ada Ibnu Majah, ada Ibnu Hibban dan seterusnya. Lengkapnya seperti ini. Hadatsana Abdurrahman bin Ubaidillah Al-Halabi telah bercerita kepada kami. Siapa yang bercerita adalah Abdurrahman. Siapa Abdurrahman itu? Anak laki-lakinya Ubaidillah. Ubaidillah itu dari suku apa? Dari bangsa apa? Ubaidillah itu adalah Al-Halabi. Dari mana Abdurrahman itu mendapatkan hadis ini? Haddatsana Halafu ibnu Khalifah. Dia mendapatkannya dari Halab bin Khalifah. Lalu Halab bin Khalifah mendapatkan dari Hafiz, yaitu anak laki-laki dari saudaranya Anas. Nah, Anas itulah yang meriwayatkan, menyampaikan tentang hadis ini. Apa kata Anas? Annahu, sesungguhnya Anas karena adalah ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anas itu bersama-sama Kanjeng Nabi, jalisan, dalam kondisi duduk-duduk. Jadi Nabi itu ya suka ngobrol duduk-duduk gitu. Oke. Sekarang ya duduk-duduk bareng gitu. Tapi barunya kelapi. Aneh dunia sekarang ini. Gak suwi gak ketemu, pengen ketemu. Begitu ketemu sibuk BAP ini TV. Ya. Begitu ketemu kita sepakat HP-nya diletakkan. Wis ayo rujaan. Ngobrol, taruh HP itu. Harus tegas pada diri sendiri. Wis pokok aku 2 jam gak HP-an. Pasti efektif. Ya. Saya pribadi ngetik tuh lewat HP itu gak mari-mari. Gak mari-mari. Oleh gak diuripi, konjolnya mari-mari, sampai dulu kok wangil. Ya, saya nggak pakai HP 2 jam. Jadi Nabi suka duduk-duduk bersama sahabat. Mari sholat itu yang di teras, belum. Sekarang mari sholat itu ya buyar, ya susu. Kadang penting gitu. Nah, pada saat Anas beserta Kanjeng Nabi itu sedang duduk-duduk, warajulun sementara ada seseorang yusolli yang sedang melakukan sholat. Setelah itu si rajul tadi sumada'a berdoa kepada Allah. Hari ini banyak jalur ya, bisa berbeda-beda. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badius samawati wal ard
ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Apa artinya? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, as'aluka memohon kepadamu, bi annalaka bahwa sesungguhnya bagimu segala pujian, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, al-mannanu, jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, al-mannanu, yang maha pemberi. Mannan itu loman, nyah-nyuh. Al-mannanu, yang maha pemberi, badius samawati, pencipta langit dan bumi, wal ardi, ya dal jalali wal ikram, wahai dat yang memiliki al jalal, keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai dat yang maha hidup, ya qayyum, wahai dat yang terus menerus mengurus, menjaga hamba-hambanya. Jadi kalau hayyu itu maha hidup, qayyum itu dat yang senantiasa mengurus, tidak pernah lelah. Yang diurus adalah hamba-hambanya, termasuk kita sebagai bagian dari makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu nggak ngurus hambanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar apa yang dibaca oleh si rajul tadi, yaitu membaca doa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badius samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi berkomentar sallallahu alaihi wasallam, laqad Allah, sungguh si rajul tadi telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bismihi, dengan menyebut namanya Al-Adimi, yang agung. Apa yang disebut di sini? Pertama, Al-Mannan. Yang kedua, Badius Samawati. Yang ketiga, Ya Dal Jalali. Yang keempat, Ya Dal Ikrami. Yang kelima, Ya Hayyu. Yang keenam, Ya Qayyum. Itu nama-nama Allah yang agung. Di mana nama-nama yang agung itu? Idza du'iya, alladzi idza du'iya bi, ketika hamba Allah berdoa kepada Tuhannya dengan menggunakan nama-nama yang agung yang terhimpun di dalam doa si rajul tadi, ajaba, Allah akan mengijabahi doa-doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika Allah diminta oleh hamba-hambanya dengan menggunakan nama-nama yang agung itu, atau Allah akan mengabulkannya. Ini kalau kita baca sebagai bagian dari doa-doa kita. Oke, dibaca kemudian minta. Ini sebagai apa namanya? Semacam asna. Jadi memuji Allah ya. Sama dengan hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azza. Itu kan pembuka. Lalu disambung dengan ini misalnya, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Lalu disambung dengan doa sesuai dengan hajat dan kebutuhan masing-masing. Maka doanya akan dikabulkan, permintaannya akan dipenuhi. Jadi sini penekanannya adalah al-mannan. Di sini menggunakan ini tasdid al-mannan. Ada teman saya namanya Abdul Manan. Kalau pakai ini sebenarnya yang betul Abdul Mannan. Bapak Ibu,
Jadi inti doanya yang diketik tebal warna kuning itu. Yang lain tuh penjelasannya, penjelasan. Insya Allah mangke dalam share dan grup lewat Mas Bakar mudah-mudahan nggak lupa, sering lupa Insya Allah nanti saya share bisa dalam bentuk PDF mawon supaya bisa dibuka ini dibaca, tidak ada ketentuan dibaca kapan, tidak ada ketentuan, dibaca sesering mungkin Apa faedah manfaatnya? Laqad Allah bismillahirrahmanirrahim. Orang itu kata Nabi telah berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang agung, sehingga doanya akan dikabulkan, kemudian permintaannya akan dipenuhi. Isinya adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut bi annalakal hamdu, kemudian yang kedua la ilaha illa anta, yang ketiga al-mannanu, yang keempat badius samadati, yang kelima ya dal jalali wal ikram, yang keenam ya hayyu ya qayyum. Biasanya yang gandeng ini ya dal jalali itu gandeng, nggak terpisah dengan ikramnya, ya dal jalali wal ikram. Kalau nggak ada ya, dul jalali wal ikram. Kalau ada ya menjadi nasab, bacanya menjadi ya dal jalali wal ikram. Kemudian ya hayyu ya qayyum itu jadi satu ya hayyu ya qayyum. Kalau rahman ya rahim. Kemudian yang sebelumnya itu ya qawiyyu ya matin. Kemudian ya hamid ya majid. Nah, yang ini apa? Ya Hanan, ya Manan. Dua-duanya bareng karena satu kesatuan atau saling terkoneksi ya, saling terhubung ya, kait mengkait. Baik, kita ini maknanya sudah ada. Kita dalami aspek akidah dalam hadis tersebut. Allah memiliki sifat al-Mannan. Apa arti al-Mannan? Al-Mannanu fil lughati siratun mubalaghatun minal fi'li manna yamunnu mannan. Makna manna yamunnu mannan ay qat'un ay qata'a yaqta'u atau qat'us syai'i wa dhaba bihi mana dalika annahu manna syai'un nahar manna alai ay ahsana wa an'ama alai. Jadi al-Mannan termasuk kategori lafadz yang menggunakan sigot mubalaghah. Sigot itu bentuk tag, mubalaghah itu artinya sangat, sangat unggul lebih. Mubalaghah itu katok maksimal optimal, mengikuti bahasan al-fa'al. Nah, sehingga di sini apanya yang maksimal, yang katok, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Allah itu suka memberi, maha pemberi kepada hamba-hambanya. Memberi apa? Memberi karunia. Jadi ikuti bahasan manna yamunnu mannan. Al-Mannan dalam Islam adalah Allah yang maha memberi karunia. Al-Mannan merupakan salah satu nama Allah, ya, ismun min asma'illahi ta'ala, yang memiliki beberapa makna. Yang pertama, memberikan sesuatu sebelum diminta. Yang kedua, membanggakan pemberian yang telah diberikan kepada orang lain dalam arti bersyukur karena berhasil memberi. Jadi Allah itu Al-Mannan, memberi sesuatu pada hambanya sebelum hamba itu minta. Saking api. Kalau manusia ya bisa,
Sampai lah bodoh gitu, lo kok ngerti? Wis tak kekno, lo kok ngerti? Alhamdulillah, aku mang batin. Jadi kadang-kadang kita ngerti orang ini butuh apa, terbaca. Sedang apa dia sekarang? Oh dia sekarang dia punya hajat ya. Tak telok-telok kok ono sing kurang ya. Nah, telepon, kirim. Nah, loh, kok ngerti? Air mineralnya habis. Niru teladan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaknai Al-Mannan itu memberi sesuatu sebelum yang membutuhkan itu meminta. Walau tidak lagi ya. Biasanya kan memberi setelah diminta. Apa memberi setelah bolak-balik diminta. Nah Allah dengan sifat Al-Mannannya itu akan memberi sesuatu sebelum hambanya itu minta. Tapi Allah tahu hamba itu butuh, dul haja, memiliki kebutuhan untuk itu. Yeah. Ai ahsana wa an'ama alaihi. Allah itu berbuat baik, wa an'ama dan suka memberi nikmat alaihi terhadap hamba, terhadap akhor, terhadap orang lain. Maka aspek akidah yang berikutnya seperti yang sudah-sudah, ketika kita butuh sesuatu, mintalah kepada Allah semata. Jangan minta kepada orang lain. Lalu yang kedua, husnudzon. Yang berikutnya husnudzon kepada Allah, bahwa Allah itu maha api, maha peka. Allah ngerti sadurunge hambanya itu menyampaikan. Ibu-ibu, bapak mungkin pernah ya ngeretak apa, angan-angan apa itu. Saat turun ngomong tuh wis teko. Loh, kok wis teko ya? Cocok rentek. Apalagi nanti di tanah suci itu ya. Satelitnya itu pemancarnya tuh sangat tinggi. Di sana kan sangat tinggi ya. Sinyalnya itu kuat ya. Jadi kalau sini kan sinyalnya kembut-kembut ya. Kadang hilang. Soalnya sinyalnya kuat. Kenapa? Tempatnya suci. Yang kedua, waktu mustajabah. Tempatnya mustajabah. Orangnya juga suci karena dominan ibadah. Di sini apa bisa? Ya bisa. Walaupun nggak sekuat sana ya bisa. Ya tempatnya yang bagus. Artinya apa? Ya di masjid ya, atau di pasolatan. Yang kedua, waktunya yang mustajabah. Yang ketiga, kondisi batin ini sudah siap dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, baru kita minta. Jadi ibadah dulu baru minta, karena ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, aspek lain, aspek akhlak dari hadis ini, yang pertama sama dengan yang Al-Hanan tadi, yaitu suka membantu terhadap sesama. Kemudian peka dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, gemar melakukan kebaikan. Lalu yang keempat, Al-Mannan di sini tadi yang saya katakan husnudzon. Allah itu maha peka, maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Sebelum hamba itu meminta, Allah sudah memberikannya, karena orang itu istimewa di hadapan Allah. Iya, ini. Yang memberinya ya gak langsung lugur toko ini, toko langit. Nah, panjang dapat dari langit, nanti panjangan malah sesat, gitu. Malah ngaku-ngaku dari Nabi barang. Gimana datangnya? Melalui orang lain. Suaminya datang dari sebuah acara.
Lako gawa Nogosari. Bahasa halusnya apa? Nogosantun nggih. Nogosari. Begitu dibuka, alhamdulillah Mas, iku mah aku batin. Isu-isu ini mangan Nogosari enak ya. Lako panjenengan bekto. Ini contoh alhamdulillah padahal batin tok ya. Dane njaluk durung karuan. Ya. Ya. Cocok nih. Nggih. Dari situ pula husnudon lah, jangan sebaliknya suudon. Suudon ya bisa juga terjadi. Ya, terjadi. Ojo ratono kok kepleset. Kepleset temenan ya. Bismillah wis muga-muga selamat ngono wis. Positif redaksinya. Bismillah, hutan-hutan metu, alon-alon waspada. Kalimatnya ojo-ojo kepleset. Kepleset temenan. Kata Nabi dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, akan mengikuti apa yang menjadi prasangka dugaan dari hamba-hambaku. Jika prasangka dugaannya itu baik, ya aku akan memberikan kebaikan. Jika prasangka praduganya itu buruk, itu bisa jadi beneran. Kata orang Jawa, ojo batin sing elek-elek. Kok kedadian temenan. Ojo mikir sing negatif-negatif nanti menjadi terjadi beneran. Ojo ngomong sing aneh-aneh. Ada di sebuah tempat, ada sebuah panggung musik ya. Panggung musik itu ya, di mana di Jogja itu. Lagunya itu tentang angin ribut. Angin ribut, hujan berangin ya. Sampai menyanyikan lagu itu, joget-joget semacam-macam seperti itulah konser ya. Temenan teko angin ributnya. Angin ribut, hati-hati. Sampai memberi nama itu hati-hati. Kalau kita lihat itu ya, nama apa saja, nama orang, nama perusahaan, nama usaha itu mesti baik-baik, sumber lancar. Nggih. Sukses Jaya, PT Aman Sentosa, PT Barokah Abadi. Enggak nama PT Angin Ribut. Ya ribut terus, benteng ceweng, tukaran. Jadi nama itu main-main, karena nama itu ya doa dan harapan. Kok dinamakan ini? Apa filosofinya? Usaha Anda kok diberi nama Tunas Harapan. Oh ini apa akan menjadi awal harapan-harapan kami. Kemudian Berkah Abadi. Itu nama-nama ojo sing aneh-aneh. Angin Ribut, Puting Beliung. Dulu ada bis apa namanya? Sumber apa ya? Sumber Kencono ya. Saya nggak ngerti Kencono itu apa maknanya. Bola-bali lugur di jembatan Blitar itu. Ini diganti jenenge Sumber Nopo. Sumber Selamat apa? Oke, Bapak dan sekalian, jadi terkait dengan Al-Manan ini, Al-Hanan, mari kita akrabkan lisan kita dengan menyebut-nyebut nama Allah dengan sebutan Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan, tapi maknanya panjenengan mengerti. Tadi disampaikan Hanan itu adalah Allah maha luas kasih sayangnya. Sedangkan Ya Manan, Allah itu maha memberi. Bahkan di sini disampaikan Allah itu memberi sebelum diminta. Sebelum diminta. Apalagi diminta malah tambah memberi. Baik, masih ada waktu lumayan 15 menit. Ini habisnya ada acara di PDM ya, Gerak Jalan Pendidikan. Monggo, monggo. Santai mawon, saya tak minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu saya tanyakan masalah surat bagian yang diceritakan kecil bulan minggu. Kalau di
bandingkan dengan surat Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu si jalannya orang yang mendapat nikmat. Yang dimaksud orang yang mendapat nikmat itu seperti apa? Okay. Yang kedua, ketika manusia itu bisa amal perbuatan sendiri sebelum mati, mulai bisa berpikir dari kecil sampai saat-saat menjelang tua mau mati. Jadi kita mengkalkulasi perbuatan pribadi yang berapa persen, yang berapa persen. Dan yang terakhir, mungkinkah manusia itu memiliki sifat almanan pada pribadinya untuk menjalani kehidupan. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang makna surat. Surat ya, pakai sod ya. Sirat itu dimaknai jalan. Yang kedua dimaknai jembatan. Nah, coba kita bahas satu persatu tapi sekilas-kilas. Ketika dimaknai jembatan, maka sirat itu adalah jembatan yang harus dilewati oleh setiap manusia untuk menuju surga, dan itu terjadinya di akhirat. Sehingga di penjelasan bab iman kepada hari akhir itu ada tahapan. Yang pertama namanya Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yaumul akhir atau hari terakhir, di mana seluruh alam dihancurkan, yang kita sebut dengan kiamat kubro. Lalu tahapan berikutnya yang kedua, setelah dia dihancurkan dengan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil itu, yang kedua Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Manusia yang mati sejak dari awal, sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jamur di musim hujan. Walaupun mereka sudah nggak ada, jadi mumi, jadi minyak, macam-macam. Lalu setelah itu, setelah bangkit, ada yang namanya Yaumul Mahsyar, hari manusia di mana akan dikumpulkan, jumlahnya tidak terhingga, sejumlah manusia yang hidup sejak bumi ini, alam ini diciptakan sampai nanti manusia yang terakhir. Ada yang mengatakan itu akan dikumpulkan di padang mahsyar di Arafah sana. Lalu yang keempat namanya Yaumul Hisab, hari di mana manusia akan dihitung amal perbuatannya. Ada yang disebut dengan Yaumul Mizan, hari amal itu ditimbang. Lalu tahapan berikutnya menuju surga. Nah, di situ ada satu part yang disebut dengan sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan untuk menuju surga, tetapi dibentangkannya itu di atas neraka. Nah, jembatannya itu gede, kumang. Kalau saya kan pakai itu jembatan bambu. Ini di sebuah riwayat sampaikan jembatannya kecil, sekecil rambut. Rambut itu dibagi 7. Nah, ya apa? Orang rambut sak mono dibagi 7, ya apa cili. Nah, ini ilustrasi gambaran majas betapa betapa sulitnya untuk melewati sirat itu. Ya pasti jatuh, Pak, pasti. Sehingga jatuh, ya sing miber sing awang itu. Ya pocek kalbarki seperti kilat ngawang gitu. Albarki kan ngawang, buruk itu kan ngawang ya. Ya. Itu sirat yang pertama. Sirat yang kedua
Siratal mustaqim yaitu jalan yang lurus. Apa itu? Tidak lain adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang pernah engkau berikan atau yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Di sini di ayat ini ada 3 jenis orang. Yang pertama, orang yang kategori an'amta 'alaihim. Yang kedua, al-maghdub, ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, ad-dhalin. Nah, siapa yang alladzina an'amta? Yaitu orang Islam. Ya kita ini yang telah berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasul dengan dasar iman yang kokoh. Ghairil maghdubi bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa yang al-maghdub? Di dalam sebuah tafsir sampaikan al-maghdub itu ada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang bersikap seperti orang Yahudi. Seperti apa orang Yahudi? Ya seperti itu. Tidak percaya kepada Muhammad, tidak percaya kepada Nabi Isa, tidak percaya pada Al-Quran. Terus sikapnya seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, ad-dhalin. Siapa orang tersesat itu? Adalah orang-orang Nasrani. Jadi kalau Yahudi itu dimurkai, kalau Nasrani sesat, atau orang yang bersikap seperti orang Nasrani. Dikatakan sesat, ya akidahnya saja sesat. Ya. Akidahnya kan sudah sesat. Kalau Tuhan itu terdiri dari 3 unsur, ada Bapa, ada Putra, sama Roh Kudus. Itu kan juga membingungkan. Gimana? Ada sebuah dialog. Berarti Nabi Isa Yesus itu adalah Tuhan? Iya. Terus Maria itu siapa? Maria itu ya ibunya Tuhan. Berarti Tuhanmu punya ibu? Ya, Maria. Terus ketika bayi, Nabi Isa itu nyusu nggak? Ya nyusu. Yesus itu nyusu. Berarti Tuhanmu nyusu. Seandainya nggak disusui, apakah mati? Ya mati. Loh, ya apa? Bingung kan? Maka dikatakan dolin, orang yang sesat. Nah yang kita minta di Fatihah itu, kita minta oleh Allah diberi jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Nah di sini lebih mengarah jalan lurus, bukan titian yang di atas neraka itu, tapi lebih kepada jalan hidup, yaitu agama Islam, dinullah. Lalu pertanyaan kedua adalah tentang bolehkah kita menghisab diri? Itu harus. Menghisab diri harus, bahkan menghisab diri itu disebut dengan muhasabah. Kapan kita lakukan muhasabah? Setiap saat. Kalau dulu masih ada radio Andalus, sekarang udah gak ada ya, jadi 911 FM ya, Siti Gaya. Dulu kan tiap malam tuh kalau sudah jam 12 itu ada penutup dari penyiar itu. Mari kita introspeksi diri, muhasabah. Apa yang telah kita lakukan hari ini? Lebih banyak mana antara dosa dengan pahala? Lebih banyak mana antara manfaat dan madorot? Lebih banyak mana waktu yang kita gunakan untuk kebaikan dan waktu yang terbuang sia-sia? Itu tiap hari sebelum kita masuk ke virus, ketika kita belum tidur. Apalagi sudah pergantian tahun, misalnya tahun ini ada pergantian dari 2024, 2000, itu muhasabah. Apa ya yang telah saya lakukan di 2024? Ibadah saya seperti apa? Lebih baik apa lebih buruk? Muhasabah, bukan bawa sepeda motor ngalor itu gak jelas, gasnya di banterno, jingkrak-jingkrak, gak pernah berpikir ya apa amal ibadah selama di 2004 piro dosane karo. Termasuk ketika panjenengan misalnya hafal tanggal lahir sama hari lahir tahunnya, hari ini 1 Desember itu hari kelahiran saya misalnya,
Itu ya muhasabah. Umur piro aku saiki? Aku saiki umur 55. Piro jatai? Gak ru. Tapi lek mengaca pada Nabi, jatai 63 tahun. 63 tahun kurang 55. Karek piro? 8 tahun. 8 tahun itu dawa apa gak? Sehingga orang itu kalau mau hutang macam-macam tuh kudu ndak umur juga. Nah itu perlu muhasabah. Muhasabah dalam arti yang lain, ya kondisi fisik. Awai kok loro-loroan iki. Apa? Ya semang usia. Usia. Sitoe diobati, sitoe kambuh. Nggih. Ono ae, kenapa mang usia? Itu juga muhasabah. Insyaallah cukup. Allah alam. Monggo Bunda kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ada sama Nggih. yang saya tanyakan, ada orang yang baik artinya suka menolong, baik pokoknya sama tangga juga baik, tapi mau Islam. Nggih. Yang kedua, ada suami istri yang Islam, sama-sama Islamnya, tapi saling membunuh. Apa tetapnya sama? Terima kasih. Baik, yang pertama, ada orang yang jiwa sosialisnya tinggi, peka, peduli, dan dia punya modal. Sayang dia non-Islam, itu bagaimana kebaikannya? Di konsep agama kita itu ada 3 hal ya. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Tiga-tiganya harus kita integrasikan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Akidahnya harus benar dan kokoh, ibadahnya harus benar dan istiqomah, akhlaknya harus mulia karimah. Ketika orang yang kuat imannya tapi tidak beribadah, iman itu tidak banyak membantu. Yang kedua, ada orang beribadah tapi imannya keropos, maka ibadahnya bisa sesat, bisa syirik dan seterusnya. Lalu ada orang yang imannya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Itu juga tercelah. Percuma ibadah sregep tapi mulutnya tajam, mulutnya berbahaya. Karena suka menebar fitnah, isu, mengejek, menghina dan seterusnya. Maka dia berbenah diri harus baik dengan sesama. Ketika iman kokoh, ibadah baik, itu hablum minallahnya bagus. Maka didukung dengan hablum minannas dalam bentuk akhlak tadi. Nah, ketika ada orang baik, termasuk indikatornya adalah dia suka memberi, loman macam-macam, tapi imannya belum Islam, tentu tidak masuk. Di hadapan Allah tidak dihitung. Pernah saya sampaikan di forum ini, seperti ada anak kuliah. Anak kuliah itu nggak daftar tapi ikut kuliah. Masuk kelas, bundino masuk kelas, tapi nggak terdaftar. Waya ujian, bila ujian, digolek absen ini orang diabaikan. Kenapa? Nggak terdaftar. Jadi orang berbuat baik kepada sama sudah bagus, tapi tidak beriman seperti tadi. Dia dulu pernah ada dikaji juga di sebuah ulasan Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerti Raja Inggris itu Raja Inggris. Raja Inggris itu Raja Inggris. Dulu Ratu Elizabeth sudah meninggal. Sekarang rajanya namanya Pangeran Charles. Saya ngikuti perkembangan Pangeran Charles itu mulai muda. Ketika itu punya istri namanya Putri Diana. Iya. Punya anak namanya siapa? Pangeran Henry sama William. Ya. Sunum ketika ganteng. Istrinya itu Putri Diana. Itu orangnya itu loman, karena memang orang berada, cukup duit, suka ke negara-negara lain tuh ngasih bantuan ke daerah India, Somalia, loman. Terus pokok kehadirannya itu sangat dilulukan di samping ketika itu jadi istri dari Pangeran Charles, walaupun akhirnya itu firok cerai. Cerai akhirnya Bapak Ibu cerai. Ketika itu pacaran sama sinten?
Ada yang tahu? Dodi Al-Fayed dari Aljazair itu. Kemudian suatu saat mereka menghindari paparasi. Apa paparasi itu? Orang yang suka mutu-mutu itu. Jadi orang terkenal tuh belum tentu bahagia. Orang terkenal tuh malah bingung hidupnya, dikejar-kejar wartawan. Dia pacaran, terus dia mengendarai kendaraan sama Dodi Al-Fayed, menghindari kejaran paparasi, kemudian mengalami kecelakaan dan mati. Semua orang bersedih karena dia adalah orang yang dermawan, orang yang baik. Tapi begitu dikaji secara keislaman, kebaikannya hanya bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya dan untuk kepuasan batinnya, karena sudah loman. Tapi di hadapan Allah tidak bernilai. Kenapa? Dia belum Islam. Sekarang pangerannya Pangeran Charles sudah jadi raja. Nah, ini contoh gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sesama muslim kok membunuh, maka sesungguhnya yang bersangkutan itu belum memahami ajaran Islam yang sebenarnya, belum bisa mengimplementasikan bahwa sesungguhnya kalau kita mau berislam yang baik, al-mu'minu al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Ketika terjadi seperti itu, maka ada pihak yang mendamaikan. Ketika sesama muslim itu saling membunuh, di mana membunuhnya itu bukan karena berjuang jalan Allah, tetapi untuk mengikuti hawa nafsu, membela diri keluarga dan mungkin golongannya, maka itu termasuk hal tercela. Nabi menyampaikan al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Yang membunuh dia berhasil membunuh karena kecekatan dan kecepatannya, yang dibunuh dia terbunuh karena kalah cepat. Seandainya dia lebih cepat daripada yang membunuh sekarang, maka dialah yang akan menjadi pembunuh. Intinya sama, ingin saling membunuh, maka dikatakan al-qatil wal maktul finnar. Itu tergantung niat. Niatnya yaitu sama-sama niat membunuh, cuma kalah cepat, kalah disik. Nah, ini yang menjadi keprihatinan. Sekarang ya tidak sampai saling membunuh, tetapi saling bermusuhan di antara sesama umat Islam. Itu ketika terjadi perbedaan, maka biarlah perbedaan itu terjadi. Mari kita cari persamaan supaya hidup itu rukun. Nah, kata-kata membunuh itu bisa betul-betul membunuh secara fisik, tapi itu kan jarang kalau sekarang. Yang banyak itu membunuh dalam arti saling mengejek, saling menjelek-jelekan, saling menyudutkan, saling melemahkan. Nah, ini wallahu alam. Demikian Mas Etar, saya kira cukup, sudah 7:30. Mudah-mudahan panjang umur, secara afiat, kita bisa hidup lagi di tahun 2025. Demikian fasabil horat wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.